Dan penjelasan itu benar karena kemudian terkonfirmasi oleh, sejarah. Ketika Islam datang, itu bukan di ruang kosong, sudah ada peradaban di sana, bahkan ada 2 adik kuasa, Romawi di barat, Persia di timur. Dan Islam, dia ketika terus berkembang, maka tak pelak dia akhirnya bersentuhan dengan 2 adik kuasa Hmm. pemegang peradaban itu. Persentuhan pertama Islam dengan kekuatan Romawi terjadi pada 8 Hijriah, pada perang Mu'tah. Ini perang yang sangat dahsyat di mana 5.000 kurang lebih pasukan Islam itu berhadapan dengan 250.000 gitu. Mu'tah itu sekarang kota kecil di Yordan dan dimenangkan oleh pasukan Islam. Oleh karena pasukan Romawi yang segitu banyak dengan persenjataan lengkap, dia mundur dari medan laga. Kemudian persentuhan Islam berkembang terus dan akhirnya juga bersentuhan dengan kekuatan Persia. Pertama kali pada 15 Hijriah, kalau persentuhan dengan Romawi Nabi masih ada, bahkan Nabi masih memberikan assignment khusus kepada para sahabat ketika itu. Yang menjadi panglima perang itu Zaid bin Harithah, kalau gugur itu Ja'far bin Abi Thalib, kalau gugur Abdullah bin Rawaha, dan kalau gugur, dan betul tiga-tiganya gugur, kemudian panglima dipilih oleh pasukan dan terpilih Khalid bin Walid, dan dialah yang kemudian yang pada 5 tahun sebelumnya di 3 Hijriah itu masih berhadapan dengan Nabi pada perang Uhud. Kali itu dia justru memenangkan pasukan Islam melawan Romawi. Perang Al-Qadisiyah itu pertemuan pertama kali antara kekuatan Islam dengan kekuatan Persia. Persia. Itu pada 15 Hijriah di bawah Umar dengan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya juga Persia bisa ditaklukkan. Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama memahami atau menafsirkan tanda-tanda pada saat Nabi lahir itu atau peristiwa-peristiwa bersaat yang bersamaan dengan kelahiran Nabi itu terkonfirmasi oleh sejarah, dan pada akhirnya memang betul keperadaban Persia akhirnya tergulung oleh Islam. Begitu juga dengan Romawi, utamanya Romawi Timur. Puncaknya pada saat Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada 1453. Memang bersisa Romawi Barat, tapi Romawi Barat juga tidak bisa terus berjaya, dan sejarah kemudian mencatat paling sedikit 700 tahun peradaban Islam itu tegak, paling sedikit. Itu menurut para sejarawan sebagai the golden age.